Coba Anda bayangkan momen ini sejenak. Tahun 1969, umat manusia di seluruh dunia sedang menatap layar TV hitam putih. Semuanya menahan napas ya waktu itu. Persis. Modul Apollo sedang menuju bulan. Mereka menavigasi bagian ruang angkasa yang sama sekali belum pernah disentuh oleh sejarah manusia. Lalu, pusat kendali bumi di Houston mengirimkan satu pertanyaan. Pertanyaan radio yang ikonik sekali. Betul. Mereka bertanya, siapa yang menavigasi sekarang? Dan jawaban yang kembali dari ruang hampa sana adalah Newton. Nah, itu adalah jawaban yang sebenarnya punya implikasi psikologis yang sangat dalam tentang cara kita memahami realitas kita. Implikasi psikologis. Maksudnya bukan sekedar soal fisika. Bukan cuma fisika. Karena kalau kita bedah maknanya, para astronot itu kan tidak sedang mengemudikan pesawat pakai tuas kendali seperti di film fiksi ilmiah ya. Iya, mereka menyerahkan semuanya ke hukum gravitasi. Benar, hukum gerak yang dirumuskan oleh Isaac Newton berabad-abad sebelumnya. Jadi, pertanyaan mendasarnya adalah, kok bisa akal budi seorang manusia di abad ke-17 yang cuma duduk santai di bumi mampu merumuskan hukum alam semesta yang mengatur benda-benda miliaran kilometer di luar sana? Wah, itu sudut pandang yang menarik. Selamat datang di channel YouTube Meta Semesta. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah anomali sejarah dan pikiran yang luar biasa. Ya, ini diskusi yang akan sangat membongkar perspektif kita. Misi kita hari ini jelas. Jika hukum alam semesta yang jaraknya miliaran tahun cahaya di luar sana sudah bisa dipetakan oleh pikiran kita, apakah ruang angkasa itu sendiri sebenarnya sudah tertanam di dalam pikiran kita sejak lahir? Pertanyaan yang bagus. Dan yang lebih menantang lagi, saat kita mulai sadar betapa tak terbayangkannya ukuran galaksi ini, agama dan cerita kuno yang selama ini jadi fondasi peradaban manusia. Nah, mari kita mulai dari dasar filosofinya. Kalau dipikir-pikir, ruang dan waktu itu mungkin bukan cuma wadah fisik raksasa tempat kita hidup ya. Persis. Ruang dan waktu itu sebenarnya adalah instrumen dari pikiran manusia itu sendiri. Pikiran kita memang dirancang untuk menyusun realitas pakai kategori itu. Jadi, hukum ruang angkasa itu bisa dipahami oleh kita karena alam semesta di luar sana pada dasarnya mencerminkan struktur ruang batin kita. Tepat sekali. Kita ini kan organ dari bumi. Saat mata Anda, para penonton Meta Semesta, menatap bintang malam ini, pada hakikatnya itu adalah mata bumi yang sedang memandang ke arah kosmos. Ruang luar dan ruang dalam itu beroperasi pakai cetak biru yang sama. Oke, masuk akal. Tapi, mari kita uji gagasan itu. Argumen bahwa ruang batin mencerminkan ruang luar mungkin terdengar pas untuk orang zaman kuno yang mengira langit cuma seperti kubah raksasa di atas desa mereka. Iya, pandangan geosentris yang sangat lokal. Nah, hari ini kita tahu, alam semesta ini isinya miliaran galaksi yang terus memuai, penuh dengan, ledakan supernova dan lubang hitam. Panggung yang kolosal. Sangat kolosal. Jadi pertanyaannya, bagaimana cerita-cerita peninggalan peradaban kuno, mitos-mitos lokal kita, bisa tetap relevan di tengah panggung sebesar itu? Disitulah letak krisis pemahaman manusia modern. Ketika kita mengukur mitos kuno pakai meteran fisika astronomi modern, kita pasti menabrak jalan buntu. Contohnya bagaimana? Mari kita ambil contoh narasi tentang figur-figur suci. Di banyak cerita, mereka dikisahkan naik ke langit atau ke surga secara fisik. Ada yang dibawa oleh kereta berapi menembus awan, kan? Pakai ilmu fisika. Nah, coba Anda Hitung secara rasional. Oke, mari kita berhitung. Kalau seorang tokoh kuno naik ke langit dengan kecepatan tertinggi yang dimungkinkan fisika, yaitu kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per detik, Kecepatan maksimal absolut ya. betul, di mana tokoh tersebut sekarang setelah 2.000 atau 3.000 tahun berlalu. Galaksi Bima Sakti kita saja diameternya 100.000 tahun cahaya. Artinya, sampai detik ini mereka bahkan belum keluar dari perbatasan galaksi kita sendiri. Wah, ilustrasi Anda itu secara sempurna menunjukkan kekeliruan fatal dari literalisme sejarah. Maksud Anda, membaca cerita itu mentah-mentah? Ya, kalau kita paksakan membaca kisah kuno tersebut secara harfiah sebagai sebuah titik koordinat GPS fisik di luar angkasa, kita justru menghancurkan esensi spiritualnya. Menarik. Jadi kita menggunakan alat ukur yang salah. Persis. Menggunakan mitologi peradaban kuno sebagai buku panduan geografi itu ibarat mencoba menyeberangi Samudra Pasifik, tapi peta navigasi yang Anda pegang itu peta kolam renang anak-anak. Analogi yang pas.
Jadi orang kuno sama sekali tidak sedang nulis jurnal astronomi dong. Tidak, imaji yang mereka gunakan memang bersifat fisik, seperti langit atau awan karena ya cuma kosakata itu yang mereka punya untuk menggambarkan transendensi. Mereka sedang menggambar peta psikologis berarti. Betul sekali. Cerita perjalanan menembus langit itu seharusnya dipahami sebagai perjalanan ke dalam ruang batin manusia itu sendiri. Metafora kembalinya kesadaran ke sumber asalnya. Tapi manusia modern bersikeras membacanya sebagai fakta fisik ya. Itulah ironinya, gambar batin yang seharusnya jadi cermin transformasi jiwa malah berubah jadi dogma materialis. Kebenaran mitos itu tidak terletak pada lokasi geografis, tapi pada ritme dan pola. Ritme dan pola yang menghubungkan mikrokosmos kita dengan makrokosmos. Nah, kalau kita bicara soal pola, ini membawa kita ke sebuah fakta matematis yang sangat sulit untuk diabaikan. Fakta dari peradaban masa lalu ya. Iya, kita kan sering anggap orang zaman dulu itu terbelakang. Tapi kalau kita lihat Mesopotamia kuno, seperti Sumeria dan Babilonia, mereka berhasil memetakan pola kosmis dengan akurasi yang luar biasa loh. Lompatan kesadaran dari tingkat lokal ke kosmis yang mereka lakukan itu adalah salah satu pencapaian intelektual terbesar umat manusia loh. Betul. Mereka sadar ada keteraturan matematis di langit yang rentangnya jauh melampaui umur satu manusia biasa. Salah satu yang paling rumit yang mereka petakan adalah pergeseran equinox atau presesi equinox. Tunggu. Saya butuh penjelasan sederhana nih untuk Anda yang menonton. Bagaimana peradaban yang sama sekali tidak punya satelit, tidak punya teleskop, bisa menyadari siklus sebesar itu? Presesi equinox itu apa sebenarnya? Gini, bayangkan bumi kita ini seperti gasing yang sedang berputar. Oke, gasing. Saat gasing berputar, porosnya kan tidak tegak lurus sempurna ya. Dia sedikit bergoyang memutar dengan lambat di bagian atasnya. Nah, bumi juga melakukan hal yang sama. Poros bumi bergoyang perlahan. Ya, akibat goyangan ini, latar belakang rasi bintang yang persis ada di belakang matahari saat hari equinox musim semi, saat siang dan malam sama panjangnya, itu akan berubah bertahap. Latar bintangnya bergeser sebesar 1 derajat setiap 72 tahun. Wah, 1 derajat setiap 72 tahun. Itu kan kira-kira usia maksimal manusia zaman itu ya? Betul. Artinya butuh pencatatan lintas generasi yang luar biasa teliti untuk sadar bahwa langit kita sedang bergeser pelan-pelan. Sangat teliti. Dan mari kita hitung. Kalau Anda kalikan 72 tahun dengan 360 derajat untuk satu lingkaran penuh, Hasilnya 25.920 tahun ya? persis. Itulah durasi satu siklus presesi equinox secara utuh. Nah, bangsa Mesopotamia menggunakan sistem matematika berbasis 60, sistem seksagesimal. Itu alasan kenapa kita punya 60 menit dan 360 derajat sekarang kan? Tepat. Coba Anda bagi angka siklus kosmis tadi, 25.920 tahun, dengan 60, Anda akan dapat angka 432. Dan ini yang bikin merinding. Angka 432 ini menyebar ke seluruh dunia layaknya sebuah kode sumber rahasia. Sangat universal sifatnya. Di India kuno, ada konsep siklus waktu yang namanya Kali Yuga. Tebak durasinya. 432.000 tahun. Wah, persis kan polanya? Lalu, jauh di Eropa Utara, mitologi Nordik tentang hari kiamat atau Ragnarok. Di Aula Valhalla, katanya ada 800 pintu. Dan dari tiap pintu akan keluar 540 prajurit. Kalau Anda kalikan 800 dengan 540, hasilnya juga eksak 432.000. Dan tidak berhenti di situ loh. Di wilayah Timur Tengah kuno juga muncul. Misalnya, rentang waktu dari narasi manusia pertama hingga peristiwa air bah global itu dicatat selama 1656 tahun. Oke, terus hubungannya dengan angka 432 apa? Kalau Anda ubah 1656 tahun itu menjadi minggu, karena unit dasar penciptaannya kan siklus 7 hari ya, Anda akan mendapatkan angka 86.400 minggu. Tunggu, 86.400 itu kan 2 kali lipat dari 43.200. Tepat sekali. Ada kerangka matematika astronomi yang sama yang jadi dasar pembuatan mitos di seluruh dunia. Tapi saya mau sedikit skeptis di sini. Otak manusia itu kan didesain untuk mencari-cari pola, apophenia namanya. Apa jangan-jangan ini cuma kebetulan saja? Kenapa mereka terobsesi menyematkan angka turunan dari siklus 25.000 tahun ini ke dalam cerita suci mereka?
Saya jamin ini sama sekali bukan apofenia. Alasan mereka menyematkan angka ini membawa kita kembali ke poin awal tadi. Ruang luar saling terkait dengan ruang dalam. Maksudnya manusia purba mencoba memetakan hubungan alam semesta dengan mikrokosmos tubuh kita. Benar. Rahasia dari angka 86.400 ini sebenarnya bersembunyi di dalam dada Anda. Di dalam dada kita semua. Mari kita hitung ritme biologis kita. Detak jantung maksudnya? Ya, detak jantung istirahat manusia sehat itu sekitar 60 kali per menit. Kalau dikalikan 60 menit jadi 3.600 detak per jam. Dan kalau dikali 24 jam dalam satu hari penuh? Hasil akhirnya persis 86.400 detak jantung per hari. Wow. Jadi 86.400 minggu siklus penciptaan dalam mitos itu beresonansi persis dengan 86.400 detak jantung manusia dalam satu siklus rotasi bumi. Ini adalah sinkronisasi kosmis yang disengaja. Mitos tidak pernah diciptakan sebagai laporan jurnalistik tentang peperangan suku masa lalu. Mitos itu seperti instrumen kalibrasi ya? Tepat, instrumen agar kehidupan biologis dan psikologis kita selaras dengan roda galaksi. Dengan ritme ini, alam semesta menyangga manusia, dan manusia menyanggah alam. Mitos itu ibarat alat pacu jantung spiritual kita. Pemikiran yang luar biasa indah. Tapi kalau kita di masa lalu punya instrumen secanggih itu untuk selaras dengan alam, kenapa kita hari ini merasa sangat terputus? Pertanyaan yang sangat penting. Iya kan? Hidup modern ini rasanya linear, penuh kecemasan, dan kita selalu bergerak seolah-olah mau menaklukkan atau memperbaiki alam, bukan menyatu dengannya. Muncul pandangan dualisme absolut di wilayah Persia kuno. Oke, masa di mana paradigma berubah total ya? Betul. Sebelum era itu, manusia melihat alam lewat lensa siklus yang utuh. Musim semi dan musim dingin, terang dan gelap, hidup dan mati, itu bukan kekuatan yang saling memusnahkan. Mereka cuma dua kutub dari tarian yang sama? Iya, dan tugas manusia hanyalah beradaptasi. Berarti orang saat itu tidak melihat bencana sebagai kejahatan absolut ya? Melainkan bagian dari putaran waktu saja, seperti bergantinya siang dan malam? Persis. Tapi kemudian muncul paradigma baru yang memformulasikan ide bahwa dunia ini adalah arena perang kosmis yang absolut. Perang antara kekuatan cahaya melawan kekuatan kegelapan. Di mana yang satu murni baik, yang satu murni jahat. Benar, dan implikasinya sangat masif. Waktu kehilangan sifat sikliknya. Waktu direntangkan paksa jadi garis lurus. Ada masa lalu yang suci, masa kini yang penuh perang moral, dan masa depan berupa akhir zaman di mana kebaikan harus menang mutlak. Wah, ini menjelaskan banyak hal. Pergeseran ke arah mentalitas cahaya versus kegelapan ini kemudian membentuk cara kita berpolitik dan bersosial ya? Sangat membentuk. Sejarah jadi dilihat sebagai perjuangan linier. Makanya selama ribuan tahun, manusia selalu mengelompokkan diri ke dalam kubu-kubu ekstrim. Konsep kita yang paling benar melawan mereka si musuh alam semesta. Dampak psikologisnya sangat fatal kan? Iya, kita dipaksa memilih sisi dalam perang yang seolah-olah disetujui oleh Tuhan. Tuhan bersama kita, itu jadi justifikasi paling ampuh untuk menjajah dan menaklukkan. Dan perhatikan betapa ironisnya ini. Perspektif spiritual yang awalnya didesain untuk menyatukan kita dengan galaksi yang luas, malah menyusut jadi mitos lokal seukuran batas wilayah negara. Kita mempertahankan ego kelompok, padahal kita sadar bumi ini cuma debu di antara miliaran bintang. Ini paradoks peradaban modern kita. Kita punya teleskop canggih, tapi mental kita masih beroperasi pakai ego suku pedalaman masa lalu. Jadi, apa obatnya? Bagaimana kita bisa mendongkrak perspektif kita keluar dari kesombongan ini? Mari kita buka satu narasi kuno dari kosmologi Hindu yang rasanya diciptakan khusus sebagai obat penawar egoisme ini. Kisah tentang Dewa Indra. Nah, Anda harus dengar cerita ini. Skalanya luar biasa. Dewa Indra ini kan raja para dewa. Dia baru saja menang peperangan paling epik mengalahkan naga raksasa yang menahan air kehidupan bumi. Ya, dia menyelamatkan dunia. Dan setelah kemenangannya itu, egonya meledak tanpa batas. Merasa paling hebat sealam semesta dong. Tentu. Lalu dia menugaskan arsitek para dewa untuk membangun sebuah istana yang kemegahannya belum pernah ada. Masalahnya, Indra tidak pernah merasa puas. Menara harus lebih tinggi, danau harus lebih luas. Arsiteknya pasti stres berat. Sangat stres.
Akhirnya sang arsitek memohon bantuan kepada entitas kosmis yang jauh lebih tinggi dari Indra, yaitu Wisnu. Dan Wisnu datang ke istana Indra, tapi tidak dalam wujud raksasa yang menakutkan kan? Tidak. Wisnu justru menyamar jadi seorang bocah laki-laki, berusia sekitar 10 tahun, dengan senyum yang sangat tenang. Bisa saya bayangkan, Indra dengan arogansinya pasti meremehkan bocah ini. Dia bertanya, ada apa kemari anak kecil? Betul. Dan bocah itu menjawab dengan lembut, dia cuma mau tahu kapan pembangunan istana ini selesai. Karena dari semua Indra yang pernah hidup sebelum ini, belum ada yang membangun istana sebesar itu. Wah, itu kalimat yang menohok. Indra sebelumku? Indra pasti langsung tertawa. Kamu bicara seolah ada Indra lain selain aku. Tapi senyum si bocah itu berubah jadi ekspresi kebijaksanaan kosmis. Bocah itu mulai membuka tabir realitas alam semesta. Dia menjelaskan bahwa alam semesta ini tidak tunggal, alam semesta lahir, memuai, dan hancur berulang kali. Seperti gelembung di lautan kosmis? Iya, dan seiring hancur dan lahirnya alam semesta, posisi Dewa Indra pun terus berganti. Masa jabatan yang terasa abadi bagi manusia, sebenarnya cuma sekejap mata di jam kosmik. Ini bagian favorit saya. Di tengah keheningan istana megah itu, si bocah menunjuk ke lantai. Ada barisan semut panjang yang bergerak rapi tanpa ujung. Dan bocah itu tertawa melihat semut-semut itu. Indra mulai panik. Dia menuntut untuk tahu kenapa bocah itu tertawa. Dan apa jawaban bocahnya? Bocah itu bilang setiap semut yang sedang berbaris di lantai istanamu ini, pada kehidupan di siklus alam semesta sebelumnya, dulunya adalah seorang Dewa Indra yang berkuasa di tahtanya sendiri. Boom, hancur sudah ego Indra. Ini mekanisme penghancur kesombongan yang sangat brutal tapi elegan. Setiap semut pernah jadi penguasa mutlak. Benar, semua hierarki dan pencapaian itu cuma fata morgana sementara. Malah ceritanya ditambah satu karakter lagi ya untuk mempertegas. Tiba-tiba ada yogi tua kurus masuk ke ruangan. Di dadanya ada area kebotakan berbentuk lingkaran. Dan saat ditanya kenapa dadanya botak, yogi itu menjawab dengan sangat datar. Dia bilang, setiap kali masa jabatan satu orang Dewa Indra di satu alam semesta berakhir, satu helai bulu di dadanya rontok. Makanya dia tidak buang waktu mengejar kekuasaan atau membangun rumah mewah. Skala waktu yang bikin kita merasa sangat kecil. Bayangkan kalau kita proyeksikan tamparan filosofis ini ke realitas geopolitik kita sekarang. Semua kebanggaan nasional, kubu politik yang kita bela mati-matian dalam skala gelembung kosmis, itu semua cuma numpang lewat. Kita ini sekedar piksel di layar resolusi tanpa batas. Filosofi kuno ini lucunya divalidasi oleh eksplorasi ruang angkasa modern loh. Ada satu momen visual yang mengonfirmasi hal ini. Foto Earthrise dari misi Apollo ya? Tepat, foto bumi terbit yang diambil dari orbit bulan. Di foto itu, bumi kelihatan seperti kelereng biru bercahaya di tengah kegelapan pekat ruang angkasa. Dan yang paling menyentuh dari perspektif itu adalah apa yang secara fisik tidak ada di sana. Tidak ada garis batas negara. Sama sekali tidak ada demarkasi teritorial yang selama ribuan tahun memicu pertumpahan darah kita. Di samping itu, fisika modern melalui teori relativitas juga sudah membuktikan pandangan ini secara saintifik kan? Benar. Relativitas menyatakan bahwa secara fisik tidak ada satu titik pun di alam semesta yang bertindak sebagai pusat absolut yang diam. Semuanya bergerak relatif. Dan implikasi logisnya sangat besar. Kalau tidak ada pusat absolut, berarti pusat alam semesta itu ada di mana saja, tergantung pengamatnya. Bumi adalah pusatnya, Mars adalah pusatnya. Anda yang sedang menonton Meta Semesta ini adalah pusat alam semesta. Dan tetangga yang sering berdebat dengan Anda pun berdiri tepat di pusat kosmos. Iya, kalau pusat itu ada di mana saja, maka gagasan tentang tanah suci eksklusif atau kelompok manusia yang merasa lebih pusat dari yang lain, itu runtuh berkeping-keping. Setiap jengkal tanah tempat manusia berpijak punya kedudukan kosmis yang sama derajatnya. Itulah realitas yang menuntut evolusi kesadaran kita sekarang. Konsep dewa-dewa lokal atau mitos kesukuan yang cuma fokus menyelamatkan satu kelompok udah usang. Sudah terlalu primitif untuk peradaban masa depan kita ya. Sangat. Manusia tidak bisa lagi bergantung pada mitos perpecahan. Kita butuh kerangka yang memandang umat manusia sebagai satu kesatuan organik. Nah, disinilah letak tantangan terbesar bagi Anda dan seluruh peradaban kita. Kita sudah membedah
bahwa ruang di dalam pikiran kita itu beresonansi dengan luar angkasa, dan tubuh kita berdetak selaras dengan waktu galaksi. Di tengah realitas tanpa batas ini, mitos lama kita sudah tidak memadai. Kita harus move on. Jadi pertanyaannya, narasi atau cerita baru seperti apa yang harus kita rumuskan hari ini agar peradaban umat manusia bisa bertindak selaras tanpa batas-batas egoisme masa lalu? Sebuah perenungan yang sangat relevan. Kelak, saat manusia menavigasi kedalaman ruang angkasa yang jauh lebih dalam dan sebuah suara bertanya dari bumi, siapa yang menavigasi sekarang? Apakah kita masih akan menjawab pakai nama kelompok atau identitas negara kita? Atau kita akan mampu menjawab dengan kesadaran bahwa alam semesta sendirilah yang sedang menavigasi melalui kita? Sesuatu yang sangat layak untuk Anda pikirkan. Terima kasih telah menjelajah bersama Meta Semesta hari ini.